Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat untuk dapat berkumpul dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa risalah Islam, yang mengajarkan cinta dan kasih sayang, Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang agama yang ada di sisinya, hanyalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang menuntun manusia agar senantiasa berada di atas kebaikan, menjalin hubungan yang baik tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kepada seluruh makhluknya, terkhusus kepada sesama manusia. Dalam Islam, salah satu ukuran keimanan seseorang adalah bagaimana hubungannya dengan sesama manusia. Bagaimana interaksi mereka dalam kehidupan sosial. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Mencintai saudara sesama muslim adalah bagian dari kesempurnaan iman. Cinta tidak hanya terpatri di dalam dada, bukan sekedar pengakuan, tetapi ia mampu menggetarkan seluruh tubuh hingga terlihat dan terbukti dalam aktivitas sehari-hari, bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Terkhusus berinteraksi dengan sahabat atau kawan dekat. Ia akan nampak bagaimana ia menolong temannya jika dibutuhkan bantuannya. Nampak kasih sayangnya jika ia melihat saudaranya atau temannya dalam keadaan susah atau gundah gulana. Jika ia dapati saudaranya tidak berlaku baik kepadanya, menggibahnya, membulinya, bahkan secara terang-terangan berkata kotor dan kasar, maka ia senantiasa memaafkannya. Diam dan mengalah bukan berarti lemah dan kalah, tetapi diam dan mengalah adalah wujud dari sifat penyayang dan pemaaf, karena tidak halal bagi seorang muslim memutuskan persaudaraannya memutuskan persahabatan dengan saudaranya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa thalathi layalin." Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia. Salah satu bentuk kecintaan sekaligus sempurnanya keimanan seseorang adalah senantiasa memaafkan saudaranya jika melakukan kesalahan kepadanya. Orang yang memberi maaf akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala
juga akan mendapatkan surga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalil ini menunjukkan beberapa ciri orang yang bertakwa, sekaligus keutamaan bagi orang yang menahan marah dan memberi maaf kepada orang yang melakukan kesalahan kepadanya, serta balasan yang mereka akan dapatkan berupa ampunan serta surga yang sangat luas. Menahan marah dan memberi maaf bukanlah perkara yang mudah. Tidak semudah dengan meminta maaf. Orang yang terzalimi akan senantiasa mengingat kata kasar, sikap dan perilaku jahat yang pernah dialaminya, sehingga sulit untuk memberi maaf. Setiap melihat wajah atau mendengar nama orang yang pernah menzaliminya, akan selalu terbayang-bayang perilaku orang tersebut. Ya, selalu terbayang-bayang perilaku orang tersebut kepadanya. Oleh karena itu, sangat pantas jika orang yang menahan marah dan suka memberi maaf akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Nasihat Nabi tersebut sangat singkat namun padat dan syarat dengan hikmah. Betapa banyak perselisihan terjadi karena efek dari marah. Bahkan pertumpahan darah banyak terjadi akibat dari marah yang tak terkendali. Ada orang tua yang membunuh anaknya. Sebaliknya seorang anak tega membunuh orang tuanya akibat dari marah. Saat bertengkar, seorang suami dengan mudahnya mengucapkan kalimat talak kepada istrinya. Setelah beberapa hari kemudian, barulah tersadar dan menyesal. Persahabatan yang sudah lama terjalin hancur hanya karena marah sesaat. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karena itu, marilah kita saling mencintai karena Allah, menyayangi sesama dan suka memberi maaf. Karena itu akan menjadi sebab datangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang lembut, yang penuh cinta dan kasih sayang, tak mudah marah dan suka memaafkan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Baca Quran penuh tadabbur, mengharap berkah darinya. Mohon maaf segala tutur, terima kasih atas perhatiannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.